Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan video Pancek Channel. Kali ini Pancek Channel akan membawakan sebuah cerita horor, yang mana cerita itu akan dibawakan oleh saudara kita. Itu saya sedang bersama narasumber, yaitu dengan Bapak Rohendi. Selamat malam Pak Rohendi. Selamat malam. Beliau punya pengalaman ketika beliau pergi berziarah ke daerah Sumedang, tempat di daerah Sumedang yang mana untuk tempat kita samarkan ya, supaya tidak menyinggung sana sini. Terima kasih. Kita mulai aja langsung. Gimana Pak Randy pengalamannya? Pengalaman waktu ke gunung di wilayah Kabupaten Sumedang. Jadi pada suatu hari pada waktu itu malam Jumat, kami bersama teman-teman 6 orang pergi untuk berziarah ke daerah gunung yang ada di Kabupaten Sumedang. Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 12 siang. Kalau boleh tahu 6 orang itu teman Pak Hendy itu siapa aja Pak? Saya sama Kang Isam, terus Kang Asep, Kang Hikmasam, terus sama Ujang Nana. Yang satunya lagi udah menunggu di rumah Juru Kunci. Untuk Juru Kunci kok bisa udah tahu, emang ada orang yang udah pernah ke sana gitu? Ya kalau mungkin sering ya ke sana, tapi kami itu berangkat ke daerah itu perdana pertama, jadi belum tahu wilayahnya atau tempatnya di mana. Maka kami sebelum berangkat ke sana, kami ke rumah dulu Juru Kunci untuk minta diantar. Waktu itu berangkat sekitar jam 2 Ya, jam 12 siang berangkat. Sampai ke rumah Juru Kunci itu sekitar pukul 15 sebelum asar. Oh, sebelum asar. Berarti berapa jam itu ya? Dari jam 12 berarti 3 jam Ya, setengah 3 jam setengah perjalanan. Setelah sampai ke rumahnya Pak Guru Kunci, kami terus ngobrol-ngobrol dulu dengan Guru Kunci, minta diantar ke lokasi yang mana ya. Terus kata Juru Kunci berangkatnya harus pada setelah asar, sekitar jam 4-an berangkat. Terus setelah jam 4 kami siap-siap terus berangkat dari rumah Juru Kunci itu jam 4 berangkat ke lokasi dengan perjalanan jalan kaki karena tidak masuk kendaraan, masuk pegunungan. Tapi ada hal-hal yang aneh itu di tengah perjalanan ada kejadian mungkinlah agak aneh buat kami karena tidak biasa. Itu dari lokasi tempat Juru Kunci ke lokasi tujuan kira-kira jauhnya berapa kilo? Kalau sekitar 1,5 kilo lah, kilo setengah, tapi masuk ke wilayah hutan. Oh, lewati hutan-hutan. Ya, hutan. Pada waktu itu siang hari ya, menuju malam. Ya sore menuju malam. Di tengah perjalanan kami mendapatkan ya mungkin kejadian yang aneh. Horor gitu. Ya horor, karena ada teman saya yang Hikmasam sama Pak Barkah itu ya, ujuk-ujuk nggak bisa berjalan gitu, kayak mungkin kecapean, mungkin gimana nggak tahu, tapi
dari sana itu ada keanehan itu, kenapa sampai kan dari berangkat itu pada sehat ya, pada sehat, tapi di tengah-tengah perjalanan kenapa yang 2 teman kami itu ujung-ujung nggak bisa berjalan. Terus kalau nggak bisa berjalan itu pergi ke tempat lokasi mereka? Ya, jadi yang 2 teman itu yang tidak berjalan kami usahakan untuk sampai ke lokasi karena waktu udah mulai gelap. Karena takut ada kejadian yang tidak diinginkan, diusahakan dengan digendeng sama digendeng. Terus alhamdulillah sampai ke lokasi itu sekitar jam 6-an lah, jam 6. Udah terlalu sore ya. Jam 6 sebelum maghrib. Terus kami setelah sampai di sana dengan diantar sama Pak Guru Kunci, kami istirahat dulu sebentar karena mungkin lelah, merokok dulu, ngopi, sampai terus ada yang kencing dulu. Setelah itu, setelah adzan maghrib, terus kami melaksanakan sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, istirahat sebentar sambil mengatur posisi untuk mengadakan tawasulan gitu. Karena rencana tawasulan itu setelah Isya. Untuk menjelang ke Isya itu kami biasa aja makan dulu, mau bersama supaya nanti relax. Jadi supaya nanti pas tawasul itu kita itu fokus sama khusyuk. Terus setelah Isya, terus kami melaksanakan sholat Isya dulu. Setelah sholat Isya, terus Pak Kuncen itu menitipkan ke tempat di sana. Emang di sana ada yang jaga gitu? Nggak ada kuncen ya. Itu kuncennya di perkampungan itu Pak. Tapi kuncen kalau waktu itu udah nganter balik lagi. Jadi setelah kita sampai ke sana, setelah dititipkan sama Pak Kuncen pulang lagi. Terus kami siap-siap untuk melaksanakan tawasulan. Waktu itu mungkin jam 8, setengah 9 lah. Pas jam 9 kami itu terus mengatur posisi dengan dipimpin oleh Pak Hikmasam, itu mungkin Hikmasam yang memimpin tawasulan. Tapi di tengah tawasulan, di pertengahan tawasulan ada lagi keanehan gitu, waktu itu angin yang lagi besar-besarnya ngedadak nggak ada. Tiba-tiba nggak ada, sunyi, sepi, sunyi. Sampai apa itu hewan-hewan seperti jangkrik gitu. Nggak ada, pokoknya sepi, nggak ada suara apa-apa. Kami itu semakin fokus tawasulan, semakin fokus. Ada setengah jam lah muncul lagi angin dengan tiba-tiba ketika lagi tawasul angin hilang, suara-suara sekitar hilang. Ya hilang, semua hilang. Terus setengah jam kemudian ada lagi dengan tidak biasanya gitu, gede. Tapi tidak mengurangi rasa takut saya ya sama teman-teman. Saya terus mengadakan tawasulan. Sekitar jam 10 tawasulan bersama beres. Dari jam itu tawasul jam 8 sampai jam 10. 2 jam. Terus setelah beres tawasulan bersama, ya istirahat dulu lah, ngopi, ngerokok. Setelah jam 11, mungkin jam 11, kami melaksanakan dzikir masing-masing. Dzikir masing-masing dengan tempat-tempat yang dipisah. Saya di sana, yang lainnya di mana gitu lah, masing-masing. Sampai jam 12.
dari jam 12, mulai dari jam 12 adalah keanehan-keanehan dengan munculnya kunang-kunang. Ada 2 kunang-kunang, tetapi kenapa kunang-kunang itu besar gitu? Besarnya sebesar gimana? Kalau di ini mah sebesar senter. Kan kunang-kunang biasanya kecil, ini mah sebesar kayak senter, mengelilingi kami. Ada sebesar ini? Ya ada lah. Mengelilingi kami terus, mengelilingi kami terus. Sampai teman saya yang Pak Barka itu, dia itu melihat keanehan dari pohon itu ada penampakan dengan berwujud merah. Oh, ada penampakan? Berwujud merah di sebuah tangkap. Itu berbentuk apa itu penampakan? Cahaya atau? Cahaya dengan warna merah. Pas dideketin, mau diambil punya sama Pak Barka, nggak ada. Gitu. Tapi itu kunang-kunang terus mengelilingi. Itu ada kunang-kunang, bisa dikatakan kunang-kunang emang bentuknya kayak kunang-kunang? Iya. Ya seperti kunang-kunang gitulah, seperti kunang-kunang. Jalannya seperti gitu. Seperti kunang-kunang. Ada berapa banyak kunang-kunang? 2. Oh, ada 2. Ya, 2. Berarti bisa berdiri 2. Setelah lanjut ya. Setelah jam 12 lewat, kami beres, bikin masing-masing, terus kami istirahat, terus bakar-bakar kayu supaya hangat ya. Ya lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba ada suara aneh lah, suara aneh. Kalau dibilang ayam bukan, tapi seperti ayam, tapi suaranya aneh lah. Baru saya juga baru mendengar itu suara, baru mendengar lah. Nah, kata teman saya yang mungkin mengerti dalam hal begituan, Acehnya, ujung-ujung bilang gini, kita harus masuk ke gubuk, karena gubuk tempat keamanan itu pakai terpal, cuma ditutup ke belakang sama atas, samping enggak gitu ya. Kita masuk semua, suara itu semakin dekat. Dari jauh Semakin dekat terus mendekat. Si Pak Aceh bilang lagi itu teh siluman ular yang keluar dari salah curug yang dekat dengan lokasi. Oh, di area tempat itu teh, di daerahnya ada curug. Ada curug. Nah itu kata Pak Aceh yang ikut dengan kami, itu salah satu siluman ular siluman mau dikawin, minta dikawin, tetapi mintanya yang kelahirannya hari Rabu. Ada yang ada ya, Ujang Nana itu kan hari Rabu lahirnya. Ya Ujang Nana itu kaget lah sampai dia diem terus, mungkin takut. Terus sama kami itu dikelilingi supaya takut Ujang Nana itu kenapa ya, karena mungkin dia mendengar dari Pak Aceh mencari jodoh yang dengan hari Rabu. Kita masuk di gubuk itu. Dari samping muncul bagaimana? Muncullah seekor ular besar. Kita bisa tahu dari datang muncul dari itu nggak lihat, kelihatan mendekat ke tempat kami. Tempat kami mendekat dari gubuk, dari samping dia mendekat terus mendekat. Kami khawatir lah. Mungkin kalau takut mah enggak, cuma takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada teman kami itu. Tapi yang lain, yang kan ada 6 orang ya, yang lain pada ikut ketakutan juga ya? Iya, jadi
Jadi asalnya misah terpisah, jadi ngedempet. jadi ngedempet karena ini yang ditakutkan ini ujang nana karena kondisinya udah mungkin dia ketakutan banyak lamun Keringetan gitu ya. keringetan. Si ular itu terus berjalan maju ke belakang kita. Oh jadi lewat depan nggak? Ke belakang kita. Terus suaranya nggak ada. Oh hilang. Suaranya hilang. Tenang lah kita. Suaranya hilang, tenang. Tunggu dulu, itu ular segede apa itu? Ya gede lah pokoknya, gede. Gede. Kalau diibaratin sebesar apa gitu? Sebesar mungkin pohon kelapa lah, mungkin pohon kelapa yang masih kecil lah gitu. Ular gede ya? Gede. Karena nama juga ular siluman kan. Udah menjelang jam 1 malam, si Pak Aceng bilang lagi kita harus pulang karena kehadiran kita itu mengundang ya makhluk yang tidak diinginkan. Gitu. Dikhawatirkan ya. Kita ngobrol dulu. Pas teman saya itu mungkin ngantuk dia tiduran. Oh tiduran di belakang, ngerenjak. Bangun tiba-tiba? Tiba-tiba ngerenjak. Soalnya yang ditiduri itu kenapa terpal itu jadi empuk. Oh jadi empuk itu. Ternyata itu ular. Jadi teman saya yang ketiduran itu bantalnya itu pakai ular. Kok bisa tahu itu ular gimana? Itu kan ada terpal gitu ya? Ya kan asalnya terpal itu rata. Jadi itu tidur pakai dasar sarung kan. Ternyata dia itu tidurnya mungkin di tubuhnya ular. Ya. Langsung semua kaget. Si Pak Ujang Nana itu semakin ketakutan. Semakin ketakutan, takut. Pak Aceng bilang kita harus pulang terus ya. Pak Aceng kita harus pulang karena keadaan takut kejadian yang tidak diinginkan terjadi gitu. Khawatir pada gempa ini gitu ya? Iya, takut. Adalah setengah jam, mungkin jam 2 si ular menghilang. Oh menghilang itu bisa tahu menghilang gimana itu? Karena pas kita dilihat lagi ya, sudah si terpalnya udah rata kembali, si ularnya menghilang. Tetapi ada suara lagi yang aneh gitu di belakang. Jadi suara kayak mukul tanah, tapi keras gitu. Si Pak Aceng terus bilang kita harus pulang. Karena itu kode, mungkin itu kode kita harus pulang, bertanda. Mungkin dari 6 orang kami itu mungkin ada yang niatnya itu nggak sama mungkin itu. Karena kenapa bisa hadir siluman kayak gitu. Terus ya kita nggak boleh panik ya, takut celaka. Ya kita biasa sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberikan keselamatannya. Setelah jam 3 barulah kita memaksakan pulang karena keadaan mungkin udah auranya udah beda gitu, Kita beres-beres pulang lah. Pulang dengan mungkin jam 3 itu masih gelap ya, tapi alhamdulillah di perjalanan tidak terjadi apa-apa. Yang tadi itu gak bisa berjalan lumpuh, itu kenapa ya nggak lumpuh itu. Jadi yang tadi yang pas waktu berangkat nggak bisa jalan jadi bisa. Pas pulang jadi bisa bisa berjalan. Kita pulang dari jam 3 terus turun terus sampai alhamdulillah sampai rumah Pak Guru Kunci jam 5 lah, jam 5 kami sampai. Terus Pak Guru Kunci itu bilang
ada kejadian apa harusnya pulang itu kan siang atau ya siang lah. Kenapa sebelum subuh kami udah pulang? Ya kami tahu kepada Pak Juru Kunci yang terjadi tadi, kita itu kedatangan sesuatu yang tidak diinginkan. Kata Pak Aceh kita harus pulang karena takut ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Si Pak Kuncen itu bilang gini, saya bertanya ke Pak Guru Kunci, kenapa sampai terjadi begitu ya? Pak Kuncen bilang, ya niat kita itu tidak sama. Mungkin dari bapak-bapak niatnya ada yang mungkin ada yang tidak sama lah, mungkin di luar kami itu. Terus ya setelah banyak ngobrol-ngobrol sama Pak Kuncen, ya kami setelah sholat subuh pulang ke rumah. Alhamdulillah selamat. Besoknya saya penasaran, saya berangkat lagi sendirian ke rumah Pak Kuncen. Oh, ke rumah Pak Kuncen. Ternyata kami itu salah mendatangi. Datangnya siapa? Ya mendatangi Pak Kuncen. Ternyata itu bukan Pak Kuncen, ya bukan Guru Kunci, tetapi itu bapak-bapak yang suka mengantar apabila kita mungkin mau kaya ke jalan yang gitu lah. Oh iya. Jadi intinya saya ini salah masuk karena Pak Kuncen itu masih muda, ini udah tua gitu. Jadi itu tahu bedanya itu Kuncen atau bukan dari siapa itu? Itu dari masyarakat dari sana, di sana. Bapak itu salah masuk. Pak Kuncen itu bukan itu. Jadi Pak Kuncen mah yang jalannya yang lurus. Kalau itu mah bapak-bapak itu mah bapak-bapak yang suka ngantar ke yalah yang tidak baik-baik itu. Palingan pantesan obrolan si bapak itu seolah-olah menjurus kami untuk melakukan itu apa perkawinan sama ular. Iya bu. Oh, mungkin ada yang undang mungkin udah biasa jadilah. Jadi itu garis besarnya kami salah masuk. Oh iya. Salah masuk. Mungkin kalau intinya itu garis besarnya kami itu dituntun sama si bapak itu, kita itu harus melakukan pesugihan. Kami pesugihan dengan siluman ular. Oh gitu ya. Jadi lebih ke arah pesugihan. Gitu. Kalau boleh tahu apa yang ingin disampaikan untuk penonton di sini? Ya untuk penonton, kalau kita mau berniat ziarah ke karomah para wali, mohon niatnya itu lillah, jangan niat yang lain-lain. Terus sebelum kita melangkah untuk melaksanakan ziarah ke suatu tempat, kita itu harus mencari tahu kepada orang yang benar gitu. Jangan sampai seperti kami itu salah masuk, harusnya ke Guru Kunci, ini kalau ke dukun lah gitu. Oh iya. Oke, sekian dulu untuk mengulas kisah misteri di channel kami. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh kalian berkomen di bawah. Bisa ditanyakan, insya Allah kami akan jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.